Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Servis Dinamo 3. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta ilmu yang bermanfaat. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggulung angker Dinamo cas PS100 atau PS lama. Ini tadi sudah saya buka. Ini kawatnya yang terbakar. Kita ukur berapa on dia, berapa beratnya, kurang lebih 3,9, hampir 4 on. Kawatnya yang digunakan 0,55 yang terbakar. Jadi kita bersihkan dulu angkirnya, tapak angkirnya, supaya jangan mengganggu ketika kita memasukkan spool yang baru. Ini sudah kita bersihkan, maka kita ambil malnya, kita paskan malnya, harus betul-betul pas supaya nanti tidak kebesaran atau tidak kekecilan. Nah, nanti apabila kekecilan atau sempit nanti bisa tidak masuk ke angkirnya. Jadi kebesaran juga nanti mengenai angkir juga yang bagian luar. Ini harus pas. Kita coba sekali lagi. Coba kita pakai. Nah, ini baru kita cocokkan lagi. Kita sudah ban ukurannya. Kebesaran tadi ini sudah pas. Oke, ini udah pas sepertinya. Harus betul-betul, jangan nanti akhirnya nanti mengganggu gulungan, tidak masuk nanti ke gulungannya. Harus benar-benar pas. Ini yang sudah pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sudah pas semuanya. Ini yang dalamnya kita kasih ini tadi dari gear starter, tinggal kita menambah karton supaya dia pas. Sudah semua selesai, kita pasang. Dan pada saat kita memasang usahakan jangan baling ketika memasang di tempat gulungan. Harus betul-betul rata dia. Kita coba lagi. Ya, sudah pas dia. Baru kita gulungkan, kita masukkan ke dalam gulungan. Ini yang saya bilang tadi, tidak boleh ada kemerengan atau baling nanti, karena kalau sudah baling nanti bisa tidak rapi gulungannya. Kita ikat semuanya. Oke, sudah rapi semuanya, sudah terikat. Lalu kita gulung. Kita mulai dari sebelah kanan. Kita gulung. Ini harus gulungan betul-betul rapi, kuat, padat, tidak boleh kendor, karena apabila kendor pada saat lilitan lapis kedua bisa tidak rapi lagi. Ini harus pas, betul-betul rapi dia. Ini tidak boleh ada kendor, harus kuat, betul-betul kuat. Di lapisan pertama sudah selesai. Ini tadi dihitung 40 lilitan lapisan pertama.
Kemudian kita menuju ke lapisan kedua. Ini harus betul-betul kuat dan rapi, tidak boleh tanggung, karena kalau dia tanggung pada saat menggulung di lapisan kedua itulah bisa longgar lagi dia. Nah, ini seperti ini tidak boleh dia harus rapi. Udah masuk ke lilitan lapis kedua, masuk ke lapisan ketiga. Ini kurang lebih 20 lilitan sudah mendapat 100 lilitan. Jadi lapisan pertama 40, lapisan kedua 40, lapisan ketiga 20, berarti 100 lilitan. Kemudian masuk ke lilitan, udah masuk ke lilitan keempat. Ini masuk ke lilitan 4, terus sampai yang saya katakan tadi benar-benar kuat, rapat ya, kalau bisa rapi, karena kalau tidak rapi dia timpa menimpa mulai dari awal begitu terus, itu akan membesar sepulnya. Otomatis nanti ketika dimasukkan ke angker, ke kerennya, dia tidak bisa lagi karena sangkut. Itu yang akhirnya 2 kali kerjaan, masa diulang karena tidak masuk. Jadi harus benar-benar pas dia. Ini yang sudah ketiga, sampai betul-betul rapi, padat, dan ditarik dengan kuat supaya kita gulungan kita memang betul-betul bagus, agar tidak kendor-kendor lagi. Akibat dari kendornya gulungan bisa terjadi gesekan-gesekan di antara kawat dengan kawat, dan itu bisa menimbulkan terbakarnya dinamo. Ini terus sampai dia nanti lilitan itu mencapai 900 lilitan. Inilah terus sampai 900 lilitan. Ini saya percepat supaya memperpendek video.
Ini sudah masuk lilitan terakhir, jadi kita balut dengan sulasi ban kertas supaya kawat yang sudah kita gulung tidak berserak. Biasanya saya menggunakan lem Korea supaya tidak berserak. Ini hanya tutorial saja. Nanti apabila kawan-kawan ingin menggulung, sebaiknya pakai lem Korea supaya dia rapi, tidak berserak. Ini hanya tutorial saja. Oke, udah rapi semua. Kemudian kita potong, kita gunting ke sulasi ban kertasnya. Kita potong juga kawatnya. Kemudian kita buka gulungan tadi. Ini hati-hati pada saat membuka, karena kita tidak pakai lem, kita harus hati-hati, pelan-pelan. Oke, sebelahnya pula pelan-pelan kita bukanya, karena kita ini tadi saya katakan tidak pakai lem, jadi dia belum tidak lengket. Dan untuk yang di dalam kita keluarkan, hati-hati, pelan-pelan. Oke, udah keluar semuanya. Kemudian kita mengikat gulungan spool ini supaya nanti pada saat kita membalut dengan pita ban supaya tidak berserak. Nah, jadi kita angkat malnya, tapi terlebih dahulu kita sediakan dulu kawatnya untuk pengikat dua biji supaya tidak berserak spoolnya tadi. Oke, sudah kita sediakan. Kita masukkan kawat tadi. Setelah malnya jadi kita angkat sedikit, kemudian kita ikat spoolnya. Kita ikat. Jangan terlalu kuat, nanti bisa berserak spoolnya. Satu lagi sebelahnya, kita buka dulu malnya pelan-pelan. Hati-hati, sangat hati-hati, karena ini tidak dilem. Kalau dilem tadi dia sudah kuat, ini tidak dilem, jadi hati-hati ketika membuka, bisa berserak. Oke, sudah kita ikat lagi sebelahnya. Ini dia jadinya spool yang kita gulung tadi, spool Anker PS 100, spool Anker Dynamo Cas PS 100. Kemudian nanti kita balut ya dengan pita ban. Nah, kita ukur aja kurang lebih 1,5 meter pita bannya untuk membalut. Ini dia. Sudah kita sediakan pita bannya. Jadi sebelum kita membalut pita bannya, membalut spoolnya dengan pita ban,
terlebih dahulu kita bikin selongsong kawat agar aman ketika kita ngepres, dia tidak terjepit. Jadi yang terjepit itu selongsongnya, tidak langsung kawatnya. Ini supaya aman kita pakai selongsong yang paling kecil. Selongsong 1 mili. Oke, udah masukkan 1. Dan satunya lagi kita masukkan. Sudah masuk semuanya selongsongnya. Kemudian sebelum kita membalut, langkah baiknya kita coba lagi ke kerennya, masuk apa tidak. Nah, ini pas, tidak sempit, tidak juga lapang, jadi sudah pas ya. Kemudian tahap selanjutnya kita balut dengan titaban. Jangan terlalu kuat membalutnya, sekedar saja, karena nanti ini kan diserlak ya, jadi pengikatnya serlak itu juga. Ini sebagai pembatasnya aja supaya jangan kontak dia ke besi. Nah, ini dia, kita balut. Ini saya percepat supaya video ini tidak terlalu panjang. Setelah selesai dibalut dan kawatnya pun harus sejajar, karena ketika memasang nanti dia harus pas ke tempat kolektornya. Udah kita kunci, kita potong pitabannya, kemudian kita masukkan ke kerennya. Kita masukkan ke kerennya pas. Wah, ini benar-benar mantap, pas-pasan ya. Tapi sebenarnya sebelum ini dipasang di kerennya, terlebih dahulu dilem dulu di dalam dan di bawah spool ini, supaya spoolnya betul-betul tidak goyang lagi. Seperti ini kita pasang ke angkirnya. Inilah posisinya nanti pada saat kita press angkir ini. Ini pun harus hati-hati ketika memasang, harus tahu di mana letak posisi badan maupun api.
Kalau api biasanya di atas, badan di bawah, dan di badannya harus kita ketahui kolektornya yang mana badan, yang mana api, harus kita ketahui dengan mengukur dengan alat ukur multitester seperti ini. Ini yang atas berarti untuk api. Sekali lagi, ini atas untuk api, sedangkan ini yang bawah untuk badannya. Nah, itu badan yang bawah, kolektor paling bawah. Ini terbalik, coba kita putar kebalik ini, jadi kita roket lagi, coba kita cek lagi ini api. Nah, ini dia posisinya, beginilah dia. Yang spool awal itu untuk badan, spool akhir itu untuk api. Api tadi bagian atas, badan bagian bawah. Api spool awal, api spool akhir, badan awal. Nah, begitulah seterusnya. Sebelum di press harus dilem dulu. Ini harus tahu letak-letaknya. Nah, awal untuk badan, akhir untuk api. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.